warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Mama Pendeta sebagai Ketua Majelis, yang kami hormati Bapak Pejabat Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang hadir, pimpinan DPR dan anggota yang berkesempatan hadir, Bawaslu dan KPU yang juga berkesempatan hadir, pimpinan OKP, GMKI, KNPI, juga ada organisasi lokal, dan juga yang saya sungguh kasihi para senior, baik itu senior GMKI maupun senior GAMKI. Izinkanlah saya untuk tidak menyapa di awal nama bapak-bapak semua, karena saya harus menjelaskan ketika saya menyapa Bapak Bupati, saya jadi teringat cerita nostalgia. Mungkin saya pengurus GAMKI paling lama. Sejak Bapak Abah jadi ketua, saya sudah pengurus GAMKI. Walaupun itu jalan jabatan sebagai anggota. Karena itu Bapak Dedi dan seterusnya, saya bangga sekali ketika berdiri sebagai ketua GAMKI NTT, Bapak Abah masih ada. Saya hanya 2 kali momentum ke Alor saat almarhum Bung Ernest Vela menjadi ketua KNP, saya mewakili DPD KNP NTT, dan sekarang sebagai ketua GAMKI ada lagi Bapak Apa yang ceritanya menurut informasi juga mau maju jadi bupati. Saya juga mau jadi bupati, Bapak Apa. Bapak izin saya menyapa duluan Bapak Apa begitu karena berkaitan dengan GAMKI. Pak Bupati yang saya hormati, kalau bicara organisasi tentunya bicara konferensi cabang, pelajaran dari Bung Dr. Imam Blegur ketika saya masuk ke GMKI, saat itu beliau sebagai Ketua GMKI Kupang hanya 3: menilai laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian menyusun program, dan memilih pengurus yang baru. Karena itu forum ini sangat bermartabat. Dengan tugas yang demikian tentunya sudah pasti akan melahirkan pemimpin yang baru ke depan. Karena itu saya tidak jelaskan lagi tugas itu. Saya kira teman-teman DPC GAMKI Alor sudah sangat menguasai itu. Sesuai dengan kesediaan saya ketika diminta untuk memimpin GAMKI NTT 2021-2024, hanya 2 pikiran saya saat itu, yaitu konsolidasi dan sinergitas. Kenapa Pak Bupati dan seluruh hadirin saya pilih itu? Oleh karena menurut saya adalah ketua GAMKI yang paling sulit ketika harus menerima posisi itu. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan suksesi di sejumlah tempat yang menjadi konseran GAMKI. Baru saja kita menyelesaikan sidang Sinode Gemit dan puji Tuhan telah terpilih pemimpin gereja untuk masa bakti yang akan datang. Kita juga berhadapan dengan peralihan kepemimpinan di tingkat perguruan tinggi, baik itu UKW yang ada di Kupang, Undana, dan sejumlah universitas lain, termasuk Untri, yang ceritanya Pak Ketua GAMKI ini dekan Fakultas Hukum kemungkinan menjadi calon rektor Untri. Dan yang paling akhir itu harus berhadapan dengan pesta demokrasi. Di sana ada pemilihan legislatif, DPR dan DPD, kemudian ada pilihan pemimpin baik gubernur maupun bupati. Dan karena itu, kenapa saya bilang tadi saya sangat sulit. Kemudian dalam diskusi yang panjang, saya sebagai seorang ketua DPD GAMKI NTT memutuskan untuk tidak maju menjadi apapun dalam periode ini, karena saya ingin netral dan bersama dengan semua calon DPR dan calon bupati maupun gubernur yang akan datang. Karena itu kalau nanti ada yang tanya itu ketua GAMKI calon apa, untuk periode ini tidak calon apa-apa. Konsekuensi dari saya menerima tugas sebagai ketua GAMKI, saya harus ada bersama-sama dengan seluruh para senior, teman-teman, adik-adik yang akan maju baik sebagai DPR, DPD maupun sebagai gubernur dan bupati atau wali kota. Dan karena itu saya tidak punya beban apa-apa ketika bertemu dengan partai manapun, termasuk
tadi ketika Bung Iskandar Laka mau cium saya, itu tanda dukungan sekaligus persahabatan Bung Is. Atau Kakak Marianus Kaat ketika bertemu di kapal menyampaikan saya senior, saya maju bupati, mantap. Itu juga bagian dari yang Gamki inginkan bersama. Karena itu saya sangat bersuka cita hari ini ada di Alor, dekat dengan semua. Dan lebih indah lagi, sejak Pak Bupati ini dilantik, saya baru pertama bertemu. Kami satu gereja bersama di Kesarea. Kalau saya ngomong banyak di depan itu Pak Bupati suka angguk-angguk. Hari ini Pak Bupati saya omong lagi sebentar baru Bapak omong. Karena sehari-hari saya adalah sekretaris majelis jemaat di gerejanya Pak Bupati. Jadi kalau ada apa-apa itu Pak Bupati tanya saya. Tapi hari ini saya tidak berani tanya apa-apa, kecuali undangan makan malam dari Pak Bupati saya. Pak Bupati, Mama Ketua Majelis dan semua, saya sungguh berbangga. Ada sejumlah ketua. Waktu ini saya sebenarnya sudah sangat lama di Gamki dan saya anggap saya celaka juga ketika menerima jabatan ini karena sudah terlalu lama. Karena itu kalau Bapak Dedi bertemu dengan ketua yang itu saja mungkin terlalu lama. Saya janji di forum itu saat terpilih, saya sebelum Desember 2024 apapun prestasi saya harus mengakhiri tugasnya dan harus berhenti total dari Gamki supaya memberi ruang bagi teman-teman untuk memimpin Gamki ke arah yang lebih baik. Dan karena itu hari ini saya sungguh senang bahwa pejabat, sekali lagi saya diapit oleh pejabat bupati dan calon bupati Bapak Imam. Ada calon yang lain karena agak jauh, mohon maaf, Bapak Yos Malikosa, ada Bapak Marianus Kaat, ada Bapak Abah. Kebetulan saja duduk dekat di situ, saya menyapa di situ. Tapi saya sudah bilang tadi, tidak menjadi calon itu bagian dari supaya saya lebih rileks untuk dengan sapa saja. Dan karena itu saya lupa sapa tadi Bapak Martin Blegur, ini teman yang baik saya ketika juga ada di dunia organisasi. Dan lebih bangga lagi, saya mampir salah seorang kader Gamki yang ada di ruangan ini, bertemu hari ini katanya dia sudah sekretaris camat. Ya, saya tidak usah sebut nama, karena itu saya bilang hebat sekali dia sudah sekretaris camat dan seterusnya. Karena itu tidak ada cerita menarik dari organisasi ini. Momentumnya kita akan diskusi di acara organisasi. Kalau sambutan begini, saya kira yang lebih tertawa-tertawa lebih baik. Supaya saya lihat tadi Bapak Bupati agak sedikit marah karena acaranya panjang sekali. Dan Bapak Iqnas sebagai kabak protokol itu main bisik terus. Bapak ada acara di sini, di sini. Lalu saya bilang beliau, kalau keluar dari acara Gamki Bapak hari ini, saya tidak mau tahu. Karena tadi Mama bilang, ini terpancar air dari sini. Pulang dari sini siapa tahu Bapak menjadi wali kota Kupang atau wakil gubernur. Mama lupa menjelaskan tadi, berada di Ebenezer itu adalah sampai di sini Tuhan menyertai kita. Dan karena itu saya percaya pulang dari tempat ini kita akan menjadi sesuatu. Saya percaya. Lalu kalau ditanya begitu, lu calon apa mau jadi sesuatu? Saya kira rencana Tuhan indah pada waktu itu. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini saya berbangga bicara di hadapan para calon bupati dan pejabat bupati. Itu penting memotivasi saya untuk pulang dan melihat tempat di mana yang saya baik untuk melayani. Saya kira begitu Mama Ketua Majelis. Mohon maaf bicaranya tidak struktur, tapi nanti lihat terstrukturnya kalau bawa materi. Kalau sambutan itu tidak perlu struktur. Bapak Iqnas senyum sedikit supaya saya tidak dimarahi karena tahan Pak pejabat bupati lama-lama. Bapak Bupati begitu ya. Supaya kalau pulang jangan lihat ketua Gamki lalu marah-marah. Yang tahan Bapak pejabat itu adalah organisasi dan gereja. Jadi kalau Bapak mau pulang, kalau gereja panggil, itu Bapak urusan. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menjadi tuan dan yang rumah bagi kegiatan
studi meeting dan konferensi cabang kaki ini. Yang lain-lainnya saya perlu akhiri dengan bilang begini, saya perkenalkan diri, saya Gade Buli, orang Sabu. Sabu itu menurut Bapak Ima, saya alor berarti untung. Kenapa? Karena saya punya istri orang Kabir, orang Pantar. Jadi itu ceritanya. Saya akhiri, hal-hal yang lain dapat kita diskusikan lebih lanjut. Tuhan memberkati kita, cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Salam.